Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam, Mas Yahya. Apakah benar Mas Wahyu, orang yang belajar spiritual itu eh, mudah mendapatkan segala sesuatu, bisa kaya raya Mas Wahyu? Apakah benar itu Mas Wahyu? Belajar spiritual bisa kaya raya atau semua yang diinginkan bisa tercapai, terkabul? Ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu, bisa. Jadi begini, banyak orang yang salah kaprah dalam belajar tentang pengertian spiritual itu sendiri ya Mas Yahya. Banyak orang bisa bicara bahwa dengan spiritual itu nanti kita bisa melakukan ini, kita bisa begini, begitu, dan lain sebagainya. Pada intinya adalah bisa memenuhi semua yang menjadi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Tentunya kalau buat saya ya, kembali ke tolak ukur bahwa orang yang disebut kaya raya itu orang yang seperti apa sih, kan demikian ya. Orang yang disebut miskin itu yang seperti apa sih, dan kenapa kita harus belajar tentang spiritual? Sebetulnya pemahamannya tentang spiritual itu sendiri adalah bagaimana kita mampu memaknai arti daripada kehidupan kita ini, baik yang bersifat zahir maupun bersifat batin. Jadi yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Makanya banyak orang bilang, oh itu loh orang sakti, oh itu loh orang dengan spiritual yang tinggi. Akan tetapi kita tengok hidupnya, ya, mohon maaf, berantakan. Dalam arti berantakan itu, ya, baik di rumah tangganya maupun di keuangannya, ya, finansialnya dan lain sebagainya. Pada intinya hidupnya ini tidak karu-karuan. Nah, itu di mana nilai spiritualnya? Sedangkan spiritual sendiri itu maknanya adalah kita mampu menjaga keseimbangan daripada kehidupan kita yang bersifat jasmani dan juga rohani. Nah, kalau kita mampu menjalankan kehidupan yang bersifat jasmani dan rohani tersebut dengan seimbang, tentunya tidak ada lagi yang disebut kaya, tidak ada lagi yang disebut miskin. Karena kaya dan miskin itu sejatinya tidak ada. Kaya, miskin, itu yang membuat ada itu kita sendiri. Secara manusiawi, seberapa ukuran orang kaya? Punya uang miliaran kah? Triliunan kah? Secara manusiawi mungkin itu benar. Akan tetapi di dalam menjalani kehidupan ini, tidak sepenuhnya bersifat manusiawi atau duniawi. Jadi kalau saya boleh menggambarkan, apakah orang yang punya uang banyak, ya, orang yang mempunyai harta benda yang melimpah, itu dijamin bahwa dia bahagia? Belum tentu ya. Iya dong, belum tentu. Kalau senang, iya. Senang karena uangnya banyak. Senang karena mobilnya bagus. Senang karena rumahnya mewah. Itu betul. Tetapi apakah bahagia karena uangnya banyak? Apakah bahagia karena mobilnya bagus? Karena rumahnya mewah? Siapa yang tahu? Makanya kita belajar spiritual, ya. Kita belajar tentang spiritual. Kalau kita benar-benar paham, kalau kita benar-benar mengerti apa maksud dan tujuan daripada spiritual itu sendiri, ya tentunya akan baik. Tapi nek nggak paham, jadinya malah nggak karu-karuan. Jadi seimbangkan dua-duanya.
unsur kehidupan kita, jasmani dan rohani, yang bersifat fakta, ya, yang realita dan juga yang bersifat gaib, yang bersifat manusiawi dan yang bersifat ilahi. Dua-duanya harus diseimbangkan. Jangan asal kita mengikuti hawa nafsu kita atau kita mengikuti apa yang menjadi tuntutan hidup kita. Jadi orang belajar tentang spiritual itu ya Mas Yahya, orang belajar tentang spiritual itu adalah orang yang belajar tentang pengendalian, belajar tentang keseimbangan daripada unsur kehidupan kita, yaitu tadi yang bersifat jasmani dan juga yang bersifat rohani. Harus bisa membedakan itu, harus paham. Jangan kita itu mengikuti tuntutan hidup, tapi kita itu harus memenuhi kebutuhan hidup. Bisa dimengerti Mas Yahya? Paham. Kalau tidak paham tanya, tidak apa-apa. Jadi kita kalau paham tentang spiritual itu kita akan bahasa saya itu mungkin lebih ke apa ya, ayem tentrem. Istilahnya bahagia lahir dan batin. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan kita mampu mengendalikan semuanya. Mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Dengan prinsip apa? Dengan prinsip jangan memenuhi tuntutan hidup, tapi penuhilah kebutuhan hidup itu tadi. RP melakukan A misalkan, kalau aku melakukan ini kira-kira untungku apa? Kalaupun aku tidak melakukan ini kira-kira rugiku apa sih? Jadi orang yang paham tentang spiritual yang sesungguhnya adalah orang yang benar-benar mampu menjaga keseimbangan antara pola pikir dan pola hatinya, rasanya atau jiwanya. Makanya tidak ada spiritual itu membuat orang sengsara. Tidak ada spiritual itu membuat orang menjadi jahat. Karena apa? Ya karena memahami betul apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya dijalankan. Jadi kalau orang yang paham spiritual Mas Yahya, enggak gemerungsung, enggak bingung. Hidup ini sudah ada yang memerintahkan. Kita hidup ini diperintah, enggak asal hidup. Nah kalau kita paham di sana, kita akan mampu memaknai apa sih artinya saya hidup ini. Sehingga tidak kita hanya mengikuti pola pikir kita saja. Yaitu tadi kalau bahasa saya, kalau sampean paham tentang spiritual, ya uripe sampean enak. Uripe sampean adem, ayem, tentrem. Apakah enak itu karena uang banyak? Kan tidak. Apakah enak itu karena makan makanan yang mahal? Kan tidak. Enak, adem, ayem, tentrem itu ya tentunya karena apa? Karena sampean mampu menjaga keseimbangan yang ada di pola pikir dan juga di jiwa sampean ini tadi. Istilahnya sing ono ning jero uteke karo sing ning jero atine iki lho dijogo keseimbangane. Enggak asal di dalam menjalani hidup ini. Ya jadinya nanti hidup kita akan jauh lebih baik, itu pasti. Ojo mek ngomong itu, saya sakti, saya punya ilmu ini, saya bisa begini. Tapi hidupnya berantakan. Nah kita pun juga demikian, makanya ketika kita mau berguru, ketika kita mau ngaji, ya, nggak asal. Harus betul-betul kita pertimbangkan dengan rasa kita pertimbangkan dengan dua unsur yang ada di pribadi kita ini tadi. Kalau mau belajar tentang spiritual. Lah kalau yang sejati, yang sebenarnya, orang belajar spiritual itu kemana? Ya ke dirinya sendiri. Semua itu bisa kita pelajari, semua itu sudah ada di dalam diri kita.
Jadi nggak usah kita berguru ke sana, ke sana, ke sana. Ngapain? Berguru ke diri sendiri. Karena di dalam menjalani kehidupan ini tentunya, ya kita masih akan terus belajar atau berguru. Sampai kapan? Sampai kita nanti akan kembali ke asalnya. Ya, jadi itu kalau menurut saya, ya spiritual itu adalah tentang mampu memaknai ya kehidupan ini, mampu menjaga keseimbangan unsur kehidupan ini, baik jasmani maupun rohani. Insya Allah kalau kita mampu menjaga keseimbangan, ya kita akan menjalani hidup kita jauh lebih baik. Bahasanya yaitu tadi ayem tentrem, itu yang dicari oleh semua orang. Gitu loh Mas ya. Jadi kaya itu gak selalu bahagia ya Mas Wahyu. Kalau Iya, senang jelas. pasti, kalau bahagia belum tentu ya Mas. Jelas kalau senang pasti, bahkan kadang senang aja belum tentu juga ya, tapi sudah berbeda antara senang dan bahagia. Gitu loh. Ya kalau saya tanya, Mas saya itu cari senang atau cari bahagia? Kalau saya cari keduanya Mas Wahyu. Cari senang dan juga cari bahagia. Bahagia. Makanya yang senang belum tentu bahagia, kalau bahagia sudah pasti senang. Itu bedanya Mas saya. Jadi boleh ya, sah-sah saja di dalam kita menjalani kehidupan ini. Oh, saya harus punya uang banyak, saya harus punya mobil mewah, saya harus punya rumah mewah, sah-sah saja. Akan tetapi kita harus paham fungsinya. Jadi orang hidup itu harus tahu fungsinya, hidup ini untuk apa. Yaitu nanti yang akan membuat kita bisa menjalani hidup ini dengan benar, dengan baik.